Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, di dalam kitab Al-Iqtisadul Islami wal Mu'asirah karangan Muhammad Ali As-Salus, seorang ulama di Timur Tengah, itu mengatakan ada 8 prinsip utama dalam ekonomi syariah. Salah satu prinsip yang sangat penting yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau itu adalah prinsip utama ekonomi syariah itu adalah Rabbaniyatul Hadf. Rabbaniyatul Hadfu. Hadfu itu tujuan. Rabbani itu Tuhan atau Allah. Jadi satu prinsip utama dalam ekonomi syariah itu adalah mencari keridhaan Tuhan atau mencari keridhaan Allah. Dan inilah pembeda antara teori ekonomi yang kita belajar sekarang. Ekonomi yang kita belajar sekarang adalah dengan modal yang sedikit mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Apa itu profit, benefit dan sebagainya. Tapi dalam ekonomi syariah adalah tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Di mana keunggulannya? Kalau seseorang mencari keridhaan Allah dalam berbisnis, dalam berekonomi, maka kegiatan ekonomi itu terus sustainable, ya terus berkelanjutan. Keuntungan hanya bukan tidak boleh keuntungan, tapi keuntungan itu adalah tujuan yang kedua. Tujuan pertama adalah Rabbaniyatul Hadfu, bukan ribhiyatul hadfu. Ribhiyatun itu keuntungan, itu kedua. Kita bisa contohnya misalnya ketika masa Rasulullah, ada seorang sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Ketika terjadi krisis ekonomi pada saat itu dalam sektor pertanian, harga kurma itu, para petani kurma itu busuk, kurmanya tidak ada yang beli dan diperkirakan akan bangkrut para petani. Abdurrahman bin Auf itu membeli kurma itu. Untuk apa beliau beli? Apakah untuk dipakai? Tidak, untuk menyelamatkan petani. Untuk dia selamatkan, sebab kalau dia tidak beli, maka kurma itu akan busuk, petani itu akan bangkrut, terjadilah resesi, tidak terjadi perputaran ekonomi. Beliau beli itu. Untuk apa beliau beli? Itulah mencari keridhaan Allah. Dan itulah kata Allah dalam surah An-Nisa, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang berbuat sesuatu mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Dan ternyata begitulah kejadiannya. Langsung Allah balas di dunia. Ternyata ketika itu ada seorang saudagar dari Yaman pergi ke Madinah mencari kurma busuk. Untuk apa kurma busuk itu? Untuk obat yang sangat manjur. Kalau bahasa kita, penyakit corona lah bahasa kita, dan obatnya kurma busuk. Dicari, dikasih tahu ada obat itu. Sama siapa? Sama Abdurrahman bin Auf. Dibeli oleh saudagar itu, bukan harga normal orang itu beli, dengan harga 10 kali lipat dari harga biasa. Coba kita bayangkan. Itulah keikhlasan. Dalam berekonomi itu salah satu yang penting adalah keikhlasan. Keuntungan, profit, benefit itu adalah tujuan setelahnya.
Tujuan yang pertama adalah keikhlasan karena Allah. Kita bangsa ini banyak sekali barangkali orang-orang yang pandai, yang cerdas, ekonom dan sebagainya. Tapi barangkali sedikit orang-orang yang ikhlas. Pemimpin-pemimpin yang cerdas, tapi pemimpin yang tidak ikhlas, itu tidak bisa kita harapkan bangsa ini. Tapi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang ikhlas karena Allah, berekonomi ikhlas karena Allah, inilah ekonomi yang sustainable. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa itu mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Puasa tujuan akhirnya adalah sebuah sifat yang paripurna, yaitu muttaqin. Tapi ada sebuah tangga yang harus dilalui menjadi muttaqin, yaitu ikhlas. Dan ikhlaslah yang dididik oleh ibadah Ramadan. Apa itu ikhlas? Kalau kita ambil definisi yang disampaikan oleh Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi dalam tafsirnya Bahrul Muhit, beliau mengatakan ikhlas itu adalah man akhlasal amal lillah wa lam yusyrik fihi ghairu wa la ri'abih. Orang yang berbuat sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi berekonomi karena Allah. Bukan kita tidak butuh keuntungan, bukan kita tidak butuh yang lain-lain, tapi tujuan pertamanya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kalau itu sudah ada, kalau itu ada pada pelaku-pelaku ekonomi, maka insya Allah ekonomi akan berjalan dengan baik. Inilah Ramadan yang harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mendidik jiwa kita, jiwa yang ikhlas kepada Allah. Ketika ikhlas sudah ada pada diri kita, ikhlas sudah dididik, sudah ada dalam hati kita ini, berbuat sesuatu karena Allah, tidak berbuat sesuatu karena Allah, maka itu akan memberikan keberkahan. Ini saja, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga puasa yang sedang kita laksanakan ini itu bisa mendidik, bahkan menambah nilai-nilai keikhlasan pada diri kita. Baikkah kita sebagai pelaku ekonomi ataupun sebagai masyarakat biasa, karena keikhlasan itu adalah sebuah sifat yang luar biasa penting untuk mencapai sebuah masyarakat yang sejahtera. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.